Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah yang tadi kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Dan memang demikian, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita sebagai orang beriman rasanya percaya pada pernyataan ini. Yang menjadi soal adalah bagaimana cara kita percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Dan terlebih lagi ini adalah kepastian di dalam iman kita. Tetapi yang tidak bisa kita paksakan adalah kalau kemudian kita memiliki keinginan dan kemudian atas pernyataan ini kita menuntut Allah dan mengatakan, "Bukankah tidak ada yang mustahil bagimu? Kenapa apa yang kuinginkan tidak bisa engkau kabulkan?" Nah, kalau ini yang jadi soal. Jadi kita mesti menyadari bahwa titik tolaknya harus dari Allah, bukan dari kita. Maka kalau titik tolaknya dari Allah, segala sesuatu memang mustahil tetapi menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Jawaban itulah yang tadi diberikan oleh Maria ketika ia secara manusiawi merasa tidak mungkin. Bagaimana yang kudengar ini bisa terjadi kalau aku belum bersuami? Tapi malaikat mengatakan, bukan hanya itu. Elisabet, saudaramu yang dikatakan mandul pun sekarang sedang mengandung. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Jadi titik tolaknya adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita manusia. Nah, saudara sekalian yang terkasih, hebatnya Allah kita adalah bahwa sekalipun bagi Allah tidak ada yang mustahil, kehendak Allah senantiasa menghormati kebebasan manusia. Allah tidak pernah memaksakan sesuatu. Maka karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tetap mengandaikan kebebasan kita manusia. Allah tidak pernah memaksa Maria. Allah mengatakan bahwa Roh Kudus menaungi engkau dan engkau akan mengandung dari kuasanya. Dan sepenuhnya Allah memberikan kebebasan kepada Maria. Maria yang menyadari bahwa kehendak Tuhan begitu besar, bahwa karya keselamatan Tuhan ini adalah karya keselamatan yang sudah dinantikan selama berabad-abad, dalam kebebasannya mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, aku ini hamba Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, maka inilah, karya keselamatan itu memang datang dari Tuhan. Tuhan sungguh menginginkan bahwa kita semua selamat. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah bisa bekerja sendirian. Betul, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi Allah tetap membutuhkan kebebasan dan kerjasama manusia. Dan karena itulah Allah memanggil Maria. Allah menyapa Elisabet dan Zakaria. Allah juga meneguhkan hati Yusuf, suami Maria. Dan mereka semua di dalam kebebasannya menjawab ya pada kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kalau misalnya entah Maria, entah Elisabet, entah Zakaria, entah Yusuf mengatakan tidak kepada Allah, jalan cerita pasti berbeda dan kita tidak bisa mengandaikan lalu bagaimana. Tapi yang kita tahu adalah bahwa kesediaan mereka akhirnya memang mewarnai kehidupan seluruh umat manusia. Kesediaan Maria menentukan kemudian jalannya sejarah keselamatan. Jadi jelas, Allah memang bisa melakukan apa saja. Tetapi kerjasama manusia turut mewarnai jalannya sejarah keselamatan. Saudara sekalian, dari kisah hari ini maka kita bisa belajar bahwa bagaimanapun juga Allah sepenuhnya memberikan kebebasan kepada kita. Tawaran keselamatan diberikan kepada kita. Tetapi lalu jawaban kita itu yang juga akan turut mewarnai dan menentukan apakah efek dari karya keselamatan yang Tuhan tawarkan itu akhirnya sungguh-sungguh kita rasakan. Hanya kalau kita sungguh di dalam kebebasan menjawab ya, maka lalu sungguh juga karya keselamatan itu akan kita rasakan. Kita belajar dari Maria dan para tokoh lain di dalam kitab suci untuk sungguh menyadari betapa Tuhan memang amat menginginkan kebaikan bagi kita. Kalau ini yang ada di dalam benak kita, maka titik tolaknya memang selalu berangkat dari kehendak baik Allah, bukan keinginan kita. Karena kalau keinginan kita itu selalu berubah-ubah, tidak dengan Tuhan. Tuhan kita, sebagaimana tadi kita daraskan di dalam Mazmur, adalah Tuhan yang setia, yang di dalam perjalanan sejarah senantiasa dinyanyikan kasih setianya, diagungkan, diandalkan, dan senantiasa bisa diharapkan. Maka kalau kita bertolak dari kehendak Tuhan, memang segala kebaikan yang akan kita rasakan. Tetapi ketika kita mengatakan segala kebaikan, tidak berarti bahwa lalu hidup kita 100% kemudian lepas dari segala macam perjuangan dan persoalan. Kita bisa mengingat kembali
Apa konsekuensi dari jawaban ya Maria? Tidak lama dari kesediaan mengatakan ya, Maria harus menanggung segala konsekuensi. Bayi yang dikandungnya tidak bisa diterima oleh semua orang. Bahkan mencari tempat melahirkan pun Maria dan Yusuf kesulitan. Nanti sesaat setelah bayi lahir, mereka harus mengungsi jauh ke Mesir karena terancam pembunuhan. Demikian juga di dalam perjalanan hidup selanjutnya, Maria tidak sedikit mengalami kesulitan, persoalan, tantangan, dan pergulatan. Sampai akhirnya nanti di bawah kaki salib, ia harus menyaksikan Yesus yang wafat di atas kayu salib. Saudara sekalian yang terkasih, dalam seluruh perjalanan hidupnya, Maria dengan konsisten membawa jawaban ya-nya. Setiap konsekuensi dari pilihannya ia terima di dalam kebebasannya. Tetapi semuanya akhirnya memang membawa kebaikan, bukan hanya bagi Maria, tetapi bahkan bagi seluruh dunia. Nah, saudara sekalian yang terkasih, kalau kita sekali lagi berpangkal dan berangkat dari kehendak Allah, kebaikan adalah hasilnya. Kita belajar dari Maria bagaimana kita sungguh diajak untuk membawa setiap konsekuensi dari jawaban ya kita kepada Allah, untuk akhirnya juga kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Kalau kita berani mengandalkan kasih setia Tuhan, maka kebaikan itu juga yang akan kita terima. Sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan niat-niat kita manusia, keinginan-keinginan kita, ada banyak hal yang lalu kemudian bisa kita ubah sesuai dengan selera kita. Hari ini kita cocok dengan Tuhan, kita ikut Tuhan. Besok kita merasa seolah-olah dikecewakan Tuhan, lalu kita berpindah haluan. Lain kali, ketika kita mendapat tawaran yang seolah-olah juga misalnya lebih besar dari apa yang bisa dijawab oleh Tuhan seketika, kita lalu putuskan yang lain. Itu kalau kita berpangkal dari keinginan-keinginan manusiawi kita. Tetapi kalau seperti Maria, kita belajar untuk berani mengandalkan kesetiaan Tuhan, maka kita akan senantiasa dibawa pada keselamatan. Kita akan dibimbing, kita akan disertai, kita juga akan senantiasa diberi rahmat yang cukup, sama seperti yang diberikan kepada Maria dan para tokoh-tokoh yang lain untuk mengemban tugas mereka. Maka di akhir masa Advent ini, mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar kesediaan kita untuk mengikuti Tuhan adalah kesediaan yang memang kita ambil dengan segenap kebebasan kita, dengan penuh keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, dengan penuh iman bahwa Allah kita yang kita berikan jawaban ya kepadanya adalah Allah yang sama seperti kepada Maria dan para tokoh yang lain, senantiasa mendampingi dan membimbing. Demikian juga Ia akan mendampingi, membimbing, dan menyertai kita. Nanti sore kita sudah akan merayakan malam Natal. Itu artinya bahwa kesediaan kita untuk menerima kehadiran Tuhan semakin dipertegas. Kita ingin bahwa apa yang kita rayakan bukanlah sekedar sebuah perayaan ritual yang datang setiap tahun dan kemudian lewat dan nanti akan datang tahun mendatang. Tetapi kesediaan kita untuk menerima kehadiran Tuhan adalah kesediaan kita untuk senantiasa membangun dan memperbaharui komitmen kita bahwa Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang juga memakai cara-cara manusia dan hadir di dalam kehidupan kita manusia, agar kita yang manusia ini dengan kehadirannya justru dibawa pada pengalaman akan Allah dan bahkan dibawa pada persatuan dengan Allah sendiri. Allah yang turun adalah Allah yang datang dan hadir agar bisa membawa kita juga bahkan naik kepadanya. Ia yang menjadi manusia, membuat kita manusia, akhirnya sampai pada pengalaman akan Dia, pengalaman akan Allah sendiri.